Baik, kita lanjutkan sekarang materi berikutnya, yaitu tentang kritik terhadap logika dan cara berpikir birokrasi rasional Weber. Kritik yang disampaikan kepada birokrasi rasional Weber bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Bagian yang dikritik adalah konsep Weber tentang struktur organisasi, perilaku orang dalam organisasi, dan konsep otoritas di dalam organisasi. Kemudian kritik yang kedua terkait dengan pandangan Weber mengenai fungsi dan kinerja organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pakar yang tidak sepemikiran dengan Max Weber, hasilnya menunjukkan bahwa organisasi mesin yang tidak lain adalah birokrasi rasional tidak selalu stabil. Temuan menunjukkan bahwa birokrasi mesin seringkali mengalami apa yang disebut dengan disfungsi atau bahkan malfungsi. Jadi seringkali mogok atau tidak bisa berjalan, yang kemudian berdampak terhadap tidak selalu sesuai harapan apa yang dijalankan dan apa yang dicapai oleh organisasi. Karena mengalami disfungsi atau malfungsi, maka harapan tersebut tidak dapat dicapai. Karena harapannya tidak dicapai, kemudian kinerjanya terlihat jelek atau tidak sesuai yang ditargetkan. Inilah dua kritik utama yang menjadi pelajaran penting bagi kita ketika belajar tentang organisasi rasional yang merupakan induk dari teori-teori organisasi sampai sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan tentang apa sih yang kita maksud dengan organisasi keluarga dan organisasi kerajaan, yang merupakan tipe organisasi yang tidak sepemikiran atau tidak sejalan dengan konsep organisasi yang disampaikan oleh Max Weber. Jadi mungkin beberapa kali saya sudah menyinggung, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tipe organisasi keluarga dan tipe organisasi kerajaan secara lebih panjang lebar ya, supaya kita tahu apa positif dan negatif dari jenis organisasi ini yang bisa jadi merupakan bagian dari kritik terhadap birokrasi rasional Weber yang muncul lebih belakangan gitu ya. Jadi bisa saja tren organisasi itu bisa berubah, yang sekarang ini banyak didominasi oleh pendekatan legal rasional. Untuk kondisi tertentu bisa saja kita punya jalan pikir untuk juga menggunakan cara pandang yang bersumber kepada konsep organisasi keluarga dan organisasi kerajaan. Contoh-contoh organisasi yang berbasis kepada konsep kekeluargaan atau keluarga sekarang ini masih eksis dipraktekkan di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan multinational corporation di negara Jepang dan di beberapa negara yang lain. Jadi di situ kita bisa belajar bahwa basis kekuasaan organisasi keluarga dan organisasi kerajaan adalah tradisi dan karisma. Dan tradisi dan karisma ini sekaligus menjadi penentu bagaimana kepatuhan itu bisa dibentuk serta diciptakan. Organisasi ini menempatkan ayah atau raja
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi. Dan karena itu loyalitas anggota keluarga dan kepala keluarga berakar pada norma masyarakat tempat keluarga tersebut hidup dan menetap. Di dalam organisasi kerajaan Jawa, loyalitas pegawainya raja kepada raja dan kerajaan bersumber kepada konsep manunggaling kawula Gusti, yang berarti pegawai itu adalah hamba, dan sifat penghambaan para pegawai itu kepada raja ditunjukkan dengan keyakinan bahwa raja adalah orang yang suci, tidak pernah salah, dan karena itu pantang untuk dikritik. Kritik berarti sebuah pernyataan yang menunjukkan ketidakpatuhan anak buah terhadap pimpinannya. Jadi merupakan sesuatu yang pamali atau sesuatu yang dihindari, karena itu sebagai bagian dari penyimpangan, dan karena itu bisa saja dia yang mengkritik, atau orang yang mengkritik raja bisa saja diberi sanksi, baik hukuman penjara maupun hukuman fisik yang lain. Kemudian kita bisa melihat lebih jauh tentang konsep otoritas tradisional dan karismatik yang beriringan atau berjalan bersamaan dengan sistem dinasti. Sistem dinasti mengacu kepada pengertian bahwa pejabat, yaitu pejabat tinggi dan yang paling tinggi, ditentukan berdasarkan sistem keturunan atau turun-temurun. Dan keturunan dan turun-temurun ini sekarang menjadi semacam jaminan atau garasi untuk terciptanya sebuah loyalitas atau kepatuhan. Jadi untuk beberapa jenis organisasi, sistem dinasti di era modern ini masih banyak pendukungnya, dan karena itu diterapkan oleh mereka yang masih percaya bahwa sistem dinasti itu punya keunggulan karena dia memberikan jaminan ketika dipraktekkan loyalitas atau kepatuhan anak buah terhadap pimpinan itu bisa dijamin. Tentu saja ini bertentangan dengan sistem merit yang orang itu bisa diatur dan dibuat patuh kalau dia diperintah berdasarkan aturan yang tertulis, aturan yang didasarkan kepada basis legal rasional. Kemudian aturan norma yang mengatur pemisahan antara urusan personal dan urusan non-personal sangat langka di dalam organisasi keluarga maupun organisasi kerajaan. Kemudian aturan itu bukan berasal dari akal pikiran manusia, tetapi bersumber dari hukum agung yang merupakan aturan dari dewa atau Tuhan, atau juga aturan yang berasal dari adat. Dan kalau adat itu basisnya adalah kebiasaan atau tradisi. Walaupun aturan hukum itu seringkali dari pandangan manusia modern sekarang dikatakan tidak rasional, tetapi karena diyakini dan itu dikatakan sebuah kebenaran yang harus diikuti, maka dia memiliki kemampuan untuk mengikat orang secara moral. Jadi sekarang ini masih saja
otoritas karismatik dan otoritas tradisional itu masih dipraktekkan karena dia memiliki kemampuan mengikat orang untuk patuh secara moral. Untuk selanjutnya kita sampai kepada konsep organisasi dan otoritas organisasi sebagaimana yang dikatakan oleh Max Weber bahwa administrasi birokrasi berarti dominasi melalui pengetahuan. Jadi ini berbeda sekali ya. Otoritas legal rasional itu bukan menggunakan karisma dan tradisi atau kepercayaan untuk menciptakan kepatuhan, tapi kepatuhan didasarkan kepada pengetahuan atau akal pikir manusia. Jadi Max Weber mencari cara untuk membawa struktur yang lebih formal ke organisasi. Weber menciptakan gagasan tentang manajemen birokrasi, di mana birokrasi lebih otoritatif, lebih kaku dan lebih terstruktur. Dan ini berbeda sekali dengan ciri-ciri yang kita bahas berkaitan dengan konsep kekuasaan tradisional dan konsep kekuasaan karismatik. Kemudian secara spesifik kita bisa melihat bahwa otoritas legal formal itu memiliki kelemahan karena di dalamnya memuat semacam dilema ya. Jadi di dalam konsep legal rational authority, dilema-dilema itu sering muncul, yaitu dilema antara aspek legalitas dan rasionalitas. Kritik terhadap konsep otoritas yang menyatakan bahwa otoritas yang sah turun dari jabatan lewat proses seleksi berdasarkan kompetensi teknis objektif. Ya. Jadi di sini kita menggarisbawahi bahwa otoritas itu diperoleh melalui uji kompetensi yang dilakukan secara objektif. Ini memunculkan pertanyaan dari para pengkritik bahwa orang dalam organisasi mematuhi perintah karena yang memerintah memiliki jabatan formal ataukah karena yang memerintah tersebut mempunyai pengetahuan. Jadi ini ada dilema. Jadi kita misalnya sebagai bagian dari organisasi itu patuh kepada pimpinan kita. Apakah kepatuhan kita karena pimpinan kita itu memiliki jabatan yang diperkuat atau didasarkan kepada legalitas hukum, ataukah kita patuh kepada pejabat atau pimpinan kita karena dia punya pengetahuan yang memadai. Ini tentu saja oleh para pengkritik seringkali dianggap ambigu atau tidak jelas gitu ya. Jadi mana sebenarnya yang menentukan ya, apakah legalitas hukum ataukah karena pengetahuan yang dimiliki oleh yang punya otoritas atau kekuasaan. Jadi karena kita tidak mengerti secara pasti, sebenarnya kita patuh itu karena pimpinan kita itu memiliki jabatan formal ataukah karena memiliki
pengetahuan itu seringkali memunculkan persoalan legitimasi kekuasaan. Jadi karena kita tidak tahu kenapa orang berhak untuk memerintah kita, apakah karena alasan jabatan formal ataukah karena dia memiliki pengetahuan itu menyebabkan kita mempersoalkan apakah orang yang memiliki salah satu itu bisa dikatakan sah untuk memerintahkan kita selaku anak buah. Selama pertanyaan tersebut tidak terjawab secara jelas dan tuntas, maka kondisi yang seperti itu dapat membuat pelaksanaan otoritas di dalam organisasi menjadi tidak stabil dan tidak jelas juga. Jadi kita harus jelas dulu, untuk supaya kita patuh kita harus memastikan otoritas itu bersumber kepada pengetahuan ataukah berdasarkan pada jabatan. Supaya otoritasnya dipatuhi, orang harus punya jabatan dan sekaligus punya pengetahuan yang superior. Dalam prakteknya, keduanya tidak selalu hadir bersamaan. Kalau demikian, maka kita bisa saja kemudian mempersoalkan ketika pimpinan tidak memiliki keduanya, apakah dia masih dikatakan sah untuk menjalankan perintah tersebut. Karena menurut Max Weber, perintah itu diikuti atau dipatuhi kalau perintah itu berbasis kepada pengetahuan maupun kepada jabatan. Selama keduanya tidak hadir bersamaan, kita bisa menolak untuk diperintahkan. Dan ini menjadi rumit karena dalam prakteknya kedua sumber otoritas tersebut tidak selalu hadir bersamaan. Ini merupakan salah satu kritik yang sangat penting yang diberikan oleh orang-orang yang tidak satu pemikiran dengan Max Weber. Kemudian dalam teorinya Weber hanya fokus kepada kepatuhan anak buah kepada pimpinan. Ini adalah kritik berikutnya yang ditujukan atau ditargetkan kepada teori birokrasi rasionalnya Weber. Jadi birokrasi rasional Weber secara konseptual memiliki kelemahan karena dia dianggap tidak masuk akal, tidak make sense, karena dia tidak mempertimbangkan realitas bahwa di dalam sebuah organisasi itu pasti ada oposisi dan resistensi. Hampir kita tidak pernah menemukan suatu organisasi yang di dalamnya tidak pernah ada oposisi atau resistensi. Oposisi dan resistensi ini tidak menjadi bagian dari kajian Max Weber tentang organisasi rasional, dan karena itu dijadikan oleh orang-orang yang tidak sepemikiran dengan Max Weber sebagai salah satu kelemahan yang mendasar dari konsep birokrasinya Weber. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang yang diberi kuasa lewat jabatan bisa menolak ketika diperintah. Orang yang diberi kuasa lewat jabatan bisa menolak ketika diperintah. Nah, supaya orang itu tidak menolak
atau tidak menempatkan dirinya sebagai oposisi atau orang yang resisten atau menolak diberikan perintah, maka dia bisa diperintah kalau dia diberikan jabatan. Jadi kenapa sih orang menolak? Ini para pengkritik menyampaikan sebuah konsep yang menjelaskan tentang sebab-sebab orang di dalam organisasi itu menolak perintah. Perintah yang didasarkan kepada kekuasaan atau kewenangan. Jadi di dalam organisasi menurut para pengkritik adalah sesuatu yang lumrah atau yang wajar kalau orang-orang itu menolak, karena bisa jadi orang tersebut memiliki kesadaran subjektif dan memiliki kapasitas intelektual untuk menilai perintah yang dia terima. Jadi sangat wajar orang menolak perintah karena si pemberi perintah tidak mempunyai kompetensi teknis dan tidak mampu merumuskan tujuan dengan jelas, yang itu kalau terjadi menyebabkan tujuan yang satu bertabrakan dengan tujuan yang lain. Di sini ya, jadi dalam organisasi adalah lumrah dan wajar kalau ada oposisi dan resistensi. Dan ini tidak dihiraukan atau tidak dipertimbangkan sebagai bagian penting dari teori birokrasi rasionalnya Max Weber. Dan karena itu ini dikatakan teorinya memiliki kekurangan atau kelemahan. Dan ketika organisasi mengalami krisis legitimasi kekuasaan, itu yang bisa mengakibatkan organisasi dalam kondisi tidak stabil atau mudah bubar. Dan Max Weber di dalam teorisasinya kurang memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pengkritik sebuah krisis legitimasi kekuasaan yang bisa terjadi karena orang memiliki kesadaran subjektif dan kapasitas untuk menilai perintah yang dia terima. Selama penilaian mereka yang cenderung untuk melihat bahwa perintah itu tidak jelas, yang pada akhirnya mengganggu pencapaian tujuan organisasi, maka sangat wajar kalau yang diperintah tersebut kemudian menunjukkan sikap oposisi atau sikap resistensi terhadap pimpinan yang memegang otoritas legal rasional. Kemudian pengkritik berikutnya muncul dari Merton ya. Kalau yang tadi muncul dari Sartre, dari David, sekarang dari Merton. Pada prinsipnya kritiknya hampir mirip ya, bahwa birokrasi itu tidak selalu stabil karena dia seringkali mengalami disfungsi. Jadi fungsinya itu tidak bisa jalan atau berhenti atau mogok kerja. Jadi karena sesuatu hal, menurut Merton, organisasi birokrasi itu sering mengalami disfungsi atau gagal beroperasi gitu. Dan karena gagal beroperasi, maka akibatnya dampak-dampak negatif kemudian muncul, dampak-dampak yang tidak diharapkan itu muncul. Jadi Merton ini termasuk orang yang berbicara sangat kritis tentang watak birokrasi yang digagas oleh Weber.
Menurut Merton, Weber abai terhadap kegagalan fungsi dan dampak negatif organisasi. Weber tidak menyadari bahwa birokrasi itu dapat mengalami kegagalan, ya, kegagalan fungsi. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Menurut Merton, penyebabnya adalah karena perilaku pejabat birokrasi yang formal atau kaku. Jadi karena perilakunya kaku, yang itu diakibatkan oleh kerja yang diatur secara ketat oleh suatu prosedur, maka dampaknya justru membuat organisasi itu tidak bisa bekerja. Perilaku formal merupakan variabel utama yang menjelaskan kenapa organisasi gagal berfungsi. Ini tentu saja bertolak belakang dengan konsep Max Weber ya, bahwa organisasi itu bisa berfungsi baik, bisa berfungsi secara efisien dan efektif, tujuan bisa diraih secara efisien dan efektif kalau perilaku dari pejabatnya itu bisa diatur secara ketat sehingga perilaku mereka bisa lebih formal gitu ya. Ini sebaliknya justru yang seperti itu yang bisa menyebabkan organisasi itu gagal menghasilkan output yang diharapkan. Cara pandangnya cukup berkebalikan ya, atau sangat bertentangan. Merton menunjukkan kepada kita bahwa cara pandang yang sifatnya formalistik merupakan bumerang atau penyebab utama kenapa organisasi itu bisa mengalami gagal fungsi, yang akibatnya adalah pencapaian tujuan itu bisa terhambat. Jadi kita di sini bisa mengkritik dengan mengutip pendapatnya Merton untuk bersikap kritis bahwa apakah benar organisasi birokrasi yang dibuat oleh Max Weber itu rasional atau sebaliknya justru tidak rasional. Ini merupakan kontribusi utama dari pemikiran Merton yang dia peroleh melalui penelitian empiris yang menunjukkan justru pendekatan formal itu yang menyebabkan organisasi itu mengalami gagal fungsi. Jadi teman-teman silahkan ikut cara berpikir siapa. Saya sudah memberikan cara pandang yang berbeda yang justru sangat bertentangan gitu ya, tentang bagaimana kita melihat sebuah organisasi itu bisa berfungsi dengan baik, apakah solusinya atau resepnya adalah membuat perilaku orang di dalam organisasi itu formal, atau justru yang formal tersebut yang bisa menghambat. Silakan nanti teman-teman bisa menggunakan kedua cara berpikir ini untuk menulis paper yang mengkaji tipe organisasi yang sudah Anda pilih. Apakah pendekatan formal itu yang dibutuhkan atau justru itu yang harus dihindari atau ditolak. Rasionalitas organisasi bisa hilang pada kondisi di mana pengaturan orang secara ketat melalui prosedur formal yang bisa mengubah alat tujuan. Jadi, sebenarnya yang dipentingkan di dalam rasionalitas organisasi adalah hubungan alat dan tujuan. Jadi jangan sampai kita memandang alat itu sebagai tujuan dan tujuan itu sebagai alat. Ini sering terjadi di dalam praktek birokrasi.
apa yang dikatakan sebagai alat itu justru dipakai atau dipandang sebagai tujuan itu sendiri. Jadi apa yang diidealkan oleh Max Weber, misalnya prosedur ya, itu dilihat sebagai alat. Seringkali di dalam praktek orang ketika tidak mengikuti prosedur, maka mereka tidak memberikan pelayanan. Padahal tujuan dari organisasi itu yang pokok antara lain adalah memberikan pelayanan. Dan ketika orang tidak memenuhi prosedur, maka orang tersebut itu bisa saja tidak diberikan pelayanan. Dan dalam konteks seperti ini, yang memberikan pelayanan itu karena menganggap prosedur itu sebagai sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, itu bisa dikatakan bahwa dia menempatkan prosedur atau alat sebagai tujuan itu sendiri dan bukan pemberian pelayanan. Ini adalah sebagai contoh ya yang menyebabkan organisasi itu tidak berfungsi karena orang-orang yang di dalam organisasi memandang alat sebagai tujuan dan tujuan itu sendiri justru dilihat sebagai alat. Contoh yang lain yang sering kita lihat di dalam praktek organisasi adalah formalisasi melalui absensi. Yang pada saat sebelum pandemi, orang kuliah itu selain melakukan fingerprint, ada beberapa dosen yang mewajibkan mahasiswa untuk tanda tangan juga sebagai bukti atau bentuk formalisasi dari kehadiran mahasiswa pada saat kuliah. Jadi kemudian muncul sebuah fenomena yang menyebabkan cara pandang orang tentang kuliah itu bergeser. Yang pada awalnya kuliah itu adalah untuk mencari ilmu atau ilmu pengetahuan, justru berubah atau bergeser, motivasinya atau kepentingannya adalah sekedar untuk bisa memenuhi persyaratan absensi melalui tanda tangan dan fingerprint. Karena tanpa dipenuhinya syarat kedatangan kuliah, itu menyebabkan seorang mahasiswa bisa ditolak untuk mengikuti ujian. Ini yang terjadi di dalam praktek birokrasi yang sekaligus menjadi kritikan terhadap konsep Max Weber yang seringkali perilaku pejabatnya menempatkan alat sebagai tujuan. Kemudian kritik lain, watak orang yang dibentuk oleh birokrasi menekankan kepada kepatuhan tanpa syarat. Jadi di dalam birokrasi rasional yang murni itu tidak memberikan tempat orang untuk mengkritik. Sesuatu itu tidak boleh ditawar kalau sudah diatur di dalam suatu peraturan yang boleh dikatakan hitam di atas putih. Dan kepatuhan yang seperti itu membawa kepada watak yang sifatnya ritualistik. Jadi kegiatan itu atau kepatuhan itu membuat kegiatan-kegiatan di dalam organisasi itu sekedar seremonial atau sekedar jadi kebiasaan, kemudian lupa pada substansinya, yaitu rasionalitas. Ini mendorong penyimpangan-penyimpangan tujuan. Maksudnya adalah kepatuhan buta kepada prosedur harus dibayar mahal dengan tidak tercapainya tujuan pokok organisasi yang paling substantif, yaitu misalnya pencapaian tujuan secara efisien dan efektif itu bisa
tidak tercapai karena kepatuhan yang buta, yang tidak memberikan tempat kepada kritik atau penolakan. Di dalam organisasi Max Weber, orang begitu sibuk mentaati prosedur dan lupa apa tujuan sebenarnya dari organisasi. Hasilnya, sebagaimana saya katakan berulang-ulang lagi, adalah perilaku disfungsi dan perilaku yang sifatnya counterproduktif, yaitu abai terhadap target kuantitas dan kualitas output. Kemudian kritik selanjutnya datang dari Goldner, Blau, dan Selznick. Sama kritiknya, yaitu bahwa birokrasi itu mengalami disfungsi dan hasil yang diciptakan itu banyak sekali yang tidak sesuai harapan. Menurut Goldner dan kawan-kawan, disfungsi bukan hanya karena prosedur yang formal atau perilaku yang kaku, tetapi juga karena ada resistensi, karena ada konflik, karena ada oposisi, dan karena inovasi. Jadi inovasi itu adalah variabel yang menjelaskan kenapa sebuah organisasi itu bisa mengalami gagal fungsi. Kepatuhan yang berlebihan dengan paksaan justru membuat orang resisten. Jadi alih-alih bahwa kepatuhan itu menciptakan orang mau bekerja, gitu ya. Di sini justru kepatuhan yang berlebihan dengan paksaan itu justru membuat orang itu menolak untuk bekerja. Jadi pada saat yang sama, orang ketika diharapkan memiliki sikap kepatuhan yang kaku atau yang berlebihan, karena kepatuhan itu dicapai dengan paksaan, justru tidak hanya menimbulkan resistensi, tetapi juga menimbulkan konflik, menimbulkan oposisi, dan menimbulkan inovasi atau penyesuaian-penyesuaian. Dalam teorinya, menurut Goldner dan kawan-kawan, Weber tidak menghiraukan cara berpikir dan praktek yang demikian. Jadi di teorinya Max Weber tidak ada bahasan tentang resistensi, tentang konflik, tentang oposisi, dan tentang inovasi. Nanti mungkin untuk kuliah-kuliah setelah MIT, Mas Aryo ingin memandang organisasi sebagai media atau tempat berlangsungnya konflik, oposisi, dan inovasi. Di Max Weber tidak membahas tentang isu dan topik penting seperti ini. Silakan nanti Anda bisa bertanya ke Mas Aryo untuk kuliah-kuliah berikutnya. Kemudian kita tertarik ya untuk mempelajari hasil penelitiannya Goldner tentang pola-pola birokrasi di masyarakat industri. Dalam studinya, Goldner tidak percaya bahwa orang bisa dibuat patuh kalau dia dipaksa melalui struktur formal. Goldner lebih percaya bahwa kepatuhan itu bisa dicapai kalau didasarkan pada kesepakatan, bukan karena paksaan. Kesepakatan seperti apa? Kesepakatan yang diperoleh melalui konsensus terhadap nilai-nilai prosedur. Kepatuhan tidak pernah dicapai kalau didasarkan pada paksaan. Goldner percaya cara bagaimana aturan dirumuskan menentukan tingkat kepatuhan. Jadi di sini aturan
itu diikuti kalau prosesnya melalui kesepakatan gitu ya, atau konsensus. Ya, jadi kalau prosedur itu dibuat dengan paksaan, dengan prosedur paksaan atau dengan cara paksaan, itu menyebabkan tingkat kepatuhannya rendah. Gitu ya. Jadi di sini yang ingin saya tegaskan adalah pentingnya kesepakatan atau konsensus itu yang menentukan seseorang itu mau atau tidak mau menjalankan perintah. Tentu saja cara pandang seperti ini bertolak belakang atau bertentangan dengan cara pandangnya Max Weber tentang kekuasaan organisasi. Goldner memiliki 3 pandangan yang melihat praktek birokrasi. Jadi menurut hasil penelitiannya, di dalam organisasi itu muncul 3 pola ketaatan. Ketaatan yang terbentuk dalam organisasi berhubungan langsung dengan kepentingan dan aturan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa ketaatan itu berkorelasi atau berasosiasi dengan kepentingan dan aturan. Orang cenderung taat aturan kalau aturan tersebut sejalan dengan kepentingan mereka. Jadi kita boleh mengatakan kita mau patuh terhadap peraturan kalau peraturan tersebut menyentuh kepentingan kita atau mengakomodasi kepentingan kita. Nah, kita jelaskan secara lebih gamblang apa isi dari pola ketaatan yang ada 3 jenis tadi. Yang pertama adalah mob birokrasi. Ini adalah pola pertama yang ditandai bahwa organisasi tidak memiliki ketaatan. Atau dikatakan mob birokrasi itu adalah organisasi yang ditandai tanpa ketaatan. Jadi ketaatan absen atau tidak eksis di dalam sebuah organisasi. Di dalam jenis organisasi mob birokrasi, tidak ada satupun pihak internal organisasi yang berpikir bahwa mereka punya kepentingan langsung terhadap aturan atau prosedur. Cara berpikir yang demikian membuat mereka tidak bersedia mentaati peraturan. Sebaliknya, mereka secara rutin melanggarnya. Jadi di sini kita bisa melihat mob birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya orang-orang tidak taat kepada peraturan. Nah, kenapa peraturan tidak ditaati oleh orang-orang tersebut? Karena orang beranggapan bahwa peraturan itu dibuat bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan di luar mereka. Sebagai contoh ya, aturan larangan merokok. Orang internal organisasi yang dalam hal ini adalah misalnya pekerja dan manajer ya, tidak berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut dan karena itu mereka suka melanggarnya. Jadi merokok itu bukan kepentingan atau sesuatu yang penting bagi beberapa pekerja dan beberapa manajer. Aturan larangan merokok itu lebih menyentuh kepada kepentingan perusahaan asuransi yang tugasnya adalah memberikan jaminan kesehatan kepada
pekerja dan manajer. Jadi di sini aturan itu dipandang secara berbeda dari orang yang berlatar belakang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi aturan larangan merokok lebih memiliki kepentingan terhadap perusahaan asuransi daripada menyentuh kepentingan para pekerja dan manajer. Karena sekali orang sakit karena merokok, misalnya merokok itu yang paling pokok adalah menciptakan penyakit paru-paru, itu menjadi masalah penting bagi perusahaan asuransi karena mereka harus memberikan premi asuransi ya bagi orang yang sakit paru-paru karena tidak patuh terhadap larangan merokok. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda semua nanti setelah lulus dan menduduki posisi penting di dalam organisasi, pastikan ketika Anda merumuskan dan memutuskan untuk membuat dan melaksanakan sebuah aturan, pastikan bahwa aturan tersebut menyentuh kepentingan orang-orang yang diatur. Jangan sampai yang sebaliknya. Kalau yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka sebenarnya Anda melakukan kesalahan yang berulang-ulang seperti sampai sekarang ini, yang mengkritik bahwa aturan itu dibuat memang ditujukan untuk dilanggar. Ini bisa terjadi karena memang aturan dilanggar karena nggak menyentuh kepentingan dari orang-orang yang diatur di dalam aturan tersebut. Kemudian pola yang kedua itu adalah pola yang sebaliknya dengan pola yang pertama yang disebut dengan representatif birokrasi, yaitu organisasi yang ditandai oleh kepatuhan yang tinggi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam jenis organisasi ini, semua pihak berpikir bahwa mereka punya kepentingan terhadap aturan. Karena alasan yang demikian, aturan secara otomatis diikuti dan ditegakkan secara kuat oleh mereka. Contoh, di dalam perusahaan-perusahaan, aturan yang memuat tentang keamanan dan keselamatan kerja pasti dipatuhi oleh orang-orang. Ini disebabkan karena peraturan tersebut menyentuh langsung kepentingan mereka. Semua orang di dunia ini pasti menginginkan bahwa kesehatan atau tubuhnya terlindungi dari ancaman cedera dan luka. Saya kira tidak make sense ya kalau orang ingin luka atau cedera dan supaya terhindar dari apa yang tidak dia disukai, maka orang tersebut secara paksaan maupun secara sukarela akan secara otomatis mengikuti aturan keamanan dan keselamatan kerja tersebut. Kemudian pola yang ketiga adalah apa yang disebut dengan ketaatan melalui paksaan. Jadi punishment-centered birokrasi. Di dalam jenis organisasi ini, ketaatan dilakukan dengan cara satu pihak memaksa pihak yang lain. Memaksa atau menghukum pihak lain. Contoh, pihak pengelola organisasi memaksa para pekerja yang absen kerja dan lamban dalam bekerja. Paksaannya adalah dengan cara memberikan hukuman. Aturan organisasi yang bersifat memaksa atau menghukum dilatar belakangi oleh distrust atau rasa tidak percaya. Organisasi berasumsi bahwa orang-orang itu pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Ketika mereka misalnya diberi pekerjaan atau amanah, mereka cenderung malas bekerja. Ya. Kemudian organisasi tidak mentoleransi para pekerja yang malas. Meskipun mereka sebenarnya punya hak untuk sekali waktu tidak masuk kerja karena alasan pribadi. Bentuk
birokrasi yang menegakkan kepatuhan dengan cara paksaan memunculkan akibat dalam bentuk tekanan dan konflik yang serius. Dan akibat yang paling parah adalah membuat organisasi itu tidak dapat berfungsi atau mengalami gagal fungsi. Hal yang demikian luput dari perhatian Weber ketika dia mengkonsep tentang birokrasi rasional. Di dalam organisasi ada dua jenis sikap-sikap tidak kooperatif atau sikap-sikap yang bisa kita katakan sebagai kondisi tegang atau ketegangan. Nah, di dalam organisasi ada dua jenis ketegangan atau tension menurut Goldner. Yang pertama adalah primary tension dan yang kedua secondary tension. Ini yang bisa menjelaskan kenapa organisasi itu bisa gagal berfungsi, karena kedua jenis tension atau ketegangan seperti ini. Primary tension adalah bisa dijelaskan sebagai berikut. Organisasi dirancang untuk mengendalikan sumber daya manusia supaya tujuan pemilik organisasi tercapai. Pada sisi lain, organisasi bergantung kepada kerjasama dan tenaga dari SDM yang mereka itu punya kepentingan yang seringkali tidak seiring dan sejalan dengan kepentingan pemilik organisasi. Ini yang disebut dengan primary tension. Jadi primary tension dihadapi dengan supervisi dan koordinasi. Jadi salah satu cara bagaimana ketegangan primer itu bisa diatasi itu adalah menurut pandangan Max Weber adalah dengan supervisi dan koordinasi. Pada prakteknya, supervisi dan koordinasi tidak menurunkan tensi atau menurunkan ketegangan atau konflik organisasi, justru memicu munculnya masalah baru yang disebut dengan ketegangan sekunder. Jadi antara teori dan praktek ini tidak selalu sesuai ya. Supervisi dan koordinasi yang menurut Max Weber itu sebagai alat untuk mengurangi ketegangan, pada prakteknya justru memicu ketegangan-ketegangan baru yang disebut dengan secondary tension. Nah, secondary tension itu saya katakan tadi muncul karena supervisi dan koordinasi. Dan karena itu sebagai biang keladi dari munculnya tension, maka muncul solusi berikutnya, yaitu menurut pandangan Max Weber adalah dilakukan dengan cara menerapkan prosedur, aturan, dan persyaratan-persyaratan baru. Solusi yang demikian seringkali tidak berhasil, yang terjadi justru menimbulkan prosedur yang semakin panjang dan tidak efisien. Jadi peraturan baru dibuat untuk menutup kelemahan peraturan yang lama atau untuk mengatasi kelemahan supervisi dan koordinasi, justru memunculkan masalah baru. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan konsep atau tagline-nya Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di sini setiap solusi baru dibuat, justru yang terjadi bukan masalah itu selesai, tapi justru memunculkan masalah baru. Jadi di sini ingin saya tegaskan bahwa supervisi dan koordinasi serta aturan ketika diterapkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan belum tentu menyelesaikan masalah.
berdasarkan risetnya Goldner dan teman-teman, supervisi, koordinasi, dan peraturan baru justru memunculkan masalah-masalah yang baru daripada menyelesaikannya. Dan untuk mengatasi persoalan yang kompleks seperti itu, maka dibutuhkan suatu terobosan. Salah satu terobosan yang bisa ditempuh adalah melakukan structural adaptation, itu adaptasi secara struktural dari struktur yang kaku menjadi struktur yang lebih lentur atau fleksibel. Yang kedua, dilakukan apa yang disebut dengan indulgency pattern, yaitu pola-pola hubungan yang lebih humanis, yang lebih ramah, lebih longgar, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu mengekang. Jadi yang dibuat lebih longgar, yang pertama adalah struktur organisasi, yang kedua ini yang dibuat longgar, yang dibuat lebih fleksibel adalah pola-pola hubungan yang berlangsung di dalam struktur organisasi. Jadi hasil akhir dari apa yang dihasilkan atau yang dibuat berdasarkan riset-riset orang yang tidak sepemikiran dengan Max Weber, yang kita katakan sebagai pihak yang aktif mengkritik teori birokrasi rasionalnya Weber, adalah pendekatan aturan formal tidak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah justru kalau aturan itu secara selektif dibuat secara tidak kaku, tapi lebih fleksibel, yaitu sebuah aturan yang memberikan tempat untuk berpikir secara kreatif, atau dengan kata lain, sebuah aturan yang memberikan tempat yang kondusif untuk berlangsungnya inovasi. Dan sekali lagi saya katakan di depan, inovasi itu bukan bagian penting dari teori birokrasi rasionalnya Weber. Jadi saya kira ini pokok bahasan kita hari ini, dan ternyata untuk bagian yang kedua ini justru berlangsung 1 jam, yang saya harapkan berlangsung setengah jam, ternyata berlangsung 1 jam. Dan untuk itu saya meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa memberikan toleransi saya, karena seringkali dalam mengajar tidak selalu sesuai dengan rencana waktu yang dialokasikan. Saya kira itu kuliah hari ini. Silakan Anda mengikuti dengan cara mendengar dan melihat PPT saya. Silakan Anda membuat review singkat untuk kelompok, dan nanti secara random untuk kuliah kita terakhir di pertemuan ke-7, beberapa kelompok akan saya tanyakan tentang isi yang Anda serap melalui kuliah pada pertemuan yang ke-6 ini. Mudah-mudahan ini yang bisa membuat Anda mendapatkan pencerahan tentang sisi-sisi keunggulan dari teori birokrasi rasional Weber, serta kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya, yang itu kemudian mendorong orang untuk membuat konsep dan teori organisasi yang baru, yang merupakan hasil dari tindak lanjut kritik mereka terhadap birokrasi rasional Weber, yang merupakan induk dari ilmu organisasi. Sekian dari kuliah saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih.